Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus itulah menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara pemirsa Nusantara TV, kembali kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 32 sampai dengan ayat 45. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam besar kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki, aku berbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kekuasaannya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Firman ini diingatkan kepada kita melayani bukan untuk dilayani. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan pemirsa Nusantara TV, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Pengajaran inilah hendak menjadi gaya hidup bagi orang Kristen.
Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk melayani dunia ini dan untuk melayani kita manusia yang dikasihinya. Kita sebagai umat percaya, seperti pelayanan Tuhan Yesus ke dunia ini, itulah yang menjadi perenungan bagi kita supaya kita dipakai Tuhan menjadi hamba-hambanya. Melayani dapat diartikan sebagai pelayanan. Seperti yang kita ketahui, dalam gereja pelayanan pada umumnya mungkin ada yang berpendapat itu antara lain pengkhotbah, pengajar. Tetapi sebagai orang umat percaya, melayani dan pelayan itu kita dipakai untuk melayani semua orang. Apa yang bisa kita perbuat, seperti Yesus datang ke dunia ini melayani untuk menebus dosa manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan pemirsa Nusantara TV, Tuhan ingin setiap orang percaya sesungguhnya siap untuk melayani. Itu bisa kita lihat dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Ini suatu amanat Tuhan Yesus kepada orang-orang Kristen yang sudah menerima lahir baru. Kalau ditanya bagi kita sebagai umat percaya, ada banyak talenta, ada banyak karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kiranya karunia yang sudah Tuhan berikan, kita nyatakan kepada semua umat manusia. Karena kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kehadiran Tuhan Yesus ke dunia ini tak lain dan tak bukan tujuan hanya untuk melayani. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Lukas pasal 22 ayat 27. Dan inilah sesungguhnya pelayanan yang terbesar yang dilakukan Tuhan Yesus, di mana Dia mengorbankan nyawanya akan manusia untuk menerima keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan pemirsa Nusantara TV, apa yang menjadi bentuk pelayanan kita kepada Tuhan? Dan seperti apa pelayanan yang akan kita lakukan, di mana firman ini dipanggil, diingatkan seluruh umat percaya untuk melayani, bukan untuk dilayani. Melakukan tugas yang telah diberikan kepada kita dan meladani kehidupan Kristus sebagaimana Kristus datang ke dunia ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan pemirsa Nusantara TV, kalau ditanya bagi kita, melayani Tuhan, apakah itu merupakan pilihan? Melayani Tuhan, apakah itu tujuan hidup kita? Tetapi perlu semua kita tahu sebagai umat percaya, kita diciptakan Tuhan ke dunia ini untuk melayani sesama manusia. Karena Tuhan Yesus sudah lebih duluan melayani kita sebagai umat percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan pemirsa Nusantara TV, perlu kita ketahui
bahwa kita diciptakan Tuhan untuk melayani Tuhan. Yang kedua, kita diselamatkan Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan perlu juga kita ketahui, kita dipanggil sebagai orang-orang percaya, tujuan kita untuk melayani Tuhan. Alkitab berkata di dalam Efesus 2 ayat 10, dikatakan demikian, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Lewat firman ini kembali kita diingatkan, kembali kita disadarkan bahwa kita diciptakan Tuhan, bahwa kita diselamatkan Tuhan, bahwa kita dipanggil Tuhan supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama. Dan perbuatan-perbuatan baik itulah disebut melayani. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan pemirsa Nusantara TV, di dalam ketiga hal tadi, kita dipanggil Tuhan, kita diciptakan Tuhan, dan kita diselamatkan Tuhan. Itu bukan karena kekuatan, itu bukan karena kebolehan kita, tetapi seperti Bapak Gereja Dr. Martin Luther mengatakan, sola gratia. Itu karena anugerah Tuhan Yesus kita diselamatkan. Anugerah dari Tuhan Yesus kita dipanggil menjadi orang-orang percaya. Oleh karena anugerah Tuhan Yesus kita diselamatkan. Selamat dari dosa kita dan memperoleh kehidupan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang percaya. Tuhan memberi arti dan nilai yang sangat berarti bagi kita lewat renungan pada saat ini, di mana Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Kita melayani Tuhan bukan karena kita ada rasa bersalah. Kita melayani Tuhan bukan karena kita ketakutan. Kita melayani Tuhan bukan karena kita berhutang kepada Tuhan, tetapi karena sukacita kita dan bukti dari ucapan syukur kita, karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah dipanggil, dan karena kita sudah diciptakan. Itulah menjadi tujuan hidup orang percaya untuk melayani sesama manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan pemirsa Nusantara TV, semua orang Kristen dipanggil untuk melayani. Panggilan kita untuk keselamatan adalah panggilan untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak melihat pekerjaan, Tuhan tidak melihat apa profesimu, tetapi di saat kita berbuat baik kepada sesama, itu juga sudah melayani. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara dan pemirsa Nusantara TV, di dalam kehidupan manusia saat ini ada banyak orang, di saat orang lain berbuat dosa kepadanya, di saat orang lain mencaci dia, sulit rasanya mereka melakukan yang terbaik. Bahkan sebaliknya, membalas perbuatan-perbuatan jahat yang sudah orang lain berikan kepada mereka. Tetapi sesakit apapun, sesulit apapun, seperti yang kita dengarkan tadi di dalam ayat 43, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa yang ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambanya untuk semua. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani
dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang menjadi pertanyaan, kapan, di mana kita untuk melayani? Melayani sepanjang kita diberikan Tuhan nafas. Yang artinya Bapak Ibu Saudara-saudara dan pemirsa Nusantara TV, tidak ada batasnya kita melakukan yang terbaik kepada setiap orang. Sekalipun kita tersakiti, sekalipun sulit rasanya kita melakukan yang terbaik. Tetapi renungan firman Tuhan pada saat ini kita dipanggil sebagai umat percaya, layanilah sesama manusia. Sama seperti Tuhan Yesus melayani, di mana Yesus datang ke dunia ini menjadi tebusan dosa bagi dunia sehingga memperoleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, saya teringat dengan pelayanan yang pernah saya lihat di satu gereja. Ada pelayan yang dipanggil Tuhan menjadi salah satu sentuh di dalam gereja itu. Tetapi tidak sepenuhnya dia menyerahkan panggilan itu untuk melayani di gerejanya. Dia menganggap bahwa pelayanan itu, panggilan menjadi sentuh itu adalah jabatan, itu adalah kekuasaan. Tapi Tuhan tidak melihat profesimu. Tuhan tidak melihat apa kehidupanmu. Tetapi sepanjang di mana kita dan bersama dengan semua manusia yang ada di dunia ini, layanilah semampu kamu bisa melayani. Berbuat baiklah kepada sesama. Dan kita juga sebagai para perhalado, para sentua yang sudah dipanggil Tuhan untuk melayani, hendaklah menjadi sentua yang sepenuhnya menyerahkan hidupnya menjadi seorang pelayan. Supaya kita menjadi alat Tuhan melayani umatnya, bukan menjadi dilayani. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa lihat lewat firman ini, Yesus melayani dunia ini, meninggalkan jabatannya sebagai Allah. Itu menjadi perenungan yang mendalam bagi semua umat percaya. Dia meninggalkan kealahannya, sehingga dia dicaci maki, difitnah, bahkan mati, disalibkan di kayu salib. Tuhan Yesus meninggalkan rupa kealahan. Itulah pelayanan yang terbesar. Kita juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita meninggalkan ego kita, kita meninggalkan kepentingan pribadi kita. Tetapi seorang pelayan dipanggil melayani dengan setulus hati, melayani dengan tujuan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, yang terakhir, melayani itu harus seturut dengan kehendak Bapa di surga. Jangan pula melayani harus seturut dengan panggilan kita sendiri, tapi harus relevan dengan kehendak Bapa di surga. Dalam melayani bukan diri kita yang kita prioritaskan. Dalam melayani bukan menjadi hidup kita yang menjadi kita muliakan. Tetapi semata hanya Yesus yang akan kita tinggikan, yang akan kita muliakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara dan pemirsa Nusantara TV, lewat firman Tuhan pada saat ini, layanilah setiap orang sebagai bukti bahwa hidupmu sudah
dilayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami tinggikan, kami bersyukur atas anugerah yang sudah Kau berikan, di mana kami bisa menyampaikan segala ucapan syukur kami lewat ibadah kami pada saat ini. Tuhan, kami memohon supaya firman-Mu yang baru saja kami dengarkan bisa menjadi perenungan yang mendalam, di mana Tuhan sudah memanggil kami, di mana Tuhan sudah menciptakan kami, dan di mana Tuhan sudah menyelamatkan kami supaya kami melayani sesama kami. Dan itulah bukti daripada iman kami, bahwa kami percaya bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk melayani kami, bukan untuk dilayani. Bapa di surga, kiranya firman ini menjadi firman yang hidup dan menjadi berkat-Mu yang kami bawa dalam ibadah ini, dan berkat-Mu bagi saudara-saudara kami, pemirsa Nusantara TV yang mendengarkan firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.